Kalau sekarang orang membandingkan gue sama Lee Chong Wei, gue bilang, ya nggak apa-apa, mungkin dia lebih pantas menurut BWF. Karena dia ngasih kan. Kebetulan BWF berkantor di Malaysia. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, beberapa hari yang lepas heboh mengenai wawancara seorang atlet Indonesia yaitu Taufik Hidayat yang katanya tak puas hati nih dengan Dato' Lee Chong Wei yaitu atlet dari Malaysia. Wah, pelik juga ya, apa agaknya yang membuat Taufik Hidayat ini tak puas hati. Padahal kita tahu ya, kedua-dua atlet dari dua negara ini punya potensi bermain yang kita harus akui memang handal dalam badminton. Tapi apa yang membuat netizen Malaysia menyerang Taufik Hidayat yang katanya tak puas hati dengan Dato' Lee Chong Wei? Jadi saya menerima dua video nih ya. Satu video mengenai wawancara Taufik Hidayat nih. Jadi kita nonton saja videonya berikut ini. Kok bisa pas banget abis ngomongin Chong Wei sama Lindan, tema kita adalah Hall of Fame. Hall keterkenalan. Hanggar keterkenalan ya, Hall of Fame ya kan. Chong Wei Hall A, Hall B. Bukan. Kan kayak kita ke basket, kan ada Hall A, Senayan. Nah, Hall B. kalau Hall B kan yang mana? Mana ya? Iya. Ya yang 18 hall lah. Ya, Ya. itu golf. Golf ya, ada hall Kalau yang yang satu? lain lagi. Kita balik ke Hall of Fame aja. Ya. Kayaknya udah bingung banget. Gua gampang kepancing orangnya, iya. Ngurangin kerjaan editor. Rame nih. Yang bikin rame bukan lu, karena badminton lover yang ngomongin dan membandingkan kenapa seorang Taufik Hidayat tidak masuk bareng-bareng sama si Chong Wei dan juga Lindan gitu perdebatannya. Kalau lu pribadi sendiri, is it important nggak buat lu Hall of Fame itu? Buat gua enggak ya. Buat gua prestasi jadi yang important. Kalau misalkan prestasi itu kan ditentuin sama diri sendiri. Kalau Hall of Fame itu kan ditentuin sama orang. Orang yang ngasih. Yang ngasih aja, misalkan gua ketuanya nih, gua mau ngasih sama lu deh. Ya. Tulis aja, dia masukin aja di situ. Ya. Tapi kalau prestasi kan yang nentuin kita. Juara apa enggaknya. Gitu loh. Dan melalui sebuah kompetisi. Sebuah kompetisi. Nah sekarang orang netizen apa semua pasti pro kontra. Dalam arti misalkan sekarang gua sama Lee Chong Wei diaduin lagi. Iya. Kenapa sih nggak TH? Kayaknya Lindannya orang udah ini tapi Chong Wei terus. Kalau Lindan kan ya nggak masalah gitu Iya. loh. Maksudnya gua juga selalu mengakuin Lindan Olimpik 2 kali, World Champ, Asian Games, bla 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 yang lain. Gue yang oh ya wajar dia gitu. Kalaupun Lindan nggak ada misalkan gua ditunjuk, gue bilang ada yang lebih pantas. Si A misalkan gitu loh. Kalau sekarang orang membandingkan gua sama Lee Chong Wei, gue bilang, ya nggak apa-apa, mungkin dia lebih pantas menurut BWF. Karena dia ngasih kan. Kebetulan BWF berkantor di Malaysia. Ya monggo gitu loh. Gua nggak penting amat, cuman tulisan. Iya kan, mau ngapain? Orang bilang, ya karena stabil. Kalau kita mau ngomongin prestasi, gua nggak mau ngomong. Lu buka aja. Mau apa? Chong Wei kan banyak disebutnya kan dia lebih panjang usia bermainnya, kemudian juga yang paling Lo sekarang gini, dalam pertandingan itu juara apa panjang usia? juara. Ya sudah. Terus katanya paling lama di peringkat pertama, Bodoh. 3 kali silver. Bodoh. Sementara lu kan 2 kali, 1 kali emas, tapi dia 3 kali Lu 10 silver. kali silver, 1 kali emas, pilih mana? Emas 1. Ya udah. Yang paham aja. Jadi gue nggak mau gubris, lu mau ngapain? Lu debatin masalah nama doang. Ya berarti maksud gue, Ya sudah, yang waras paham. harusnya lu lebih bagus dari Chong Wei dong. Enggak juga, gue nggak mengakuin gue lebih bagus. Lu yang lebih pantas masuk Hall of Fame dong. Enggak juga. Itu kan gue bilang hanya tulisan aja. Mau diapain?
Lu mau gua ributin? Ya harusnya Lindan doang dong berarti. Lindan lebih pantas. Lu nanya Lindan lebih pantas. Congwe belum dulu ya. Oh pantas, karena udah ditulis. Oh. Gua nggak pantas. Kenapa? Ya karena gua nggak panjang Padahal umurnya. kalau gue berprinsipnya ini loh. Gue malah dengan lo cuman, sorry ya dalam tanda kutip, dengan lo sampai yang 32 lo ya. Umur lo Ya, gitu. 33 lah. Dan sampai 32, 33 lo udah prestasi sebanyak itu harusnya malah dihitung lebih banyak daripada yang akhirnya dia usia mainnya sampai di atas 35 dong. Iya nggak sih? Nggak tahu juga, Chongwei kan bisa dilihat, dia bilang konsisten ya berapa tahun. Ya namanya olahraga kan dinamika lagi. Makanya lihat Hall of Fame itu mau dilihat dari apa? Dari konsisten. Makanya gue bilang, kita mau jadi atlet itu mau jadi apa? Konsisten apa juara? Kalau menurut gue, kayak Alan Budi Kusuma, lu boleh searching, dia juaranya apa aja. Olimpik sekali orang mati semua udah. Iya, Ketutup gue dulu taunya Ardi BW. Begitu Alan Dibanding Olimpik. Alan. Begitu final dia menang, akhirnya kan orang taunya Alan. Ya udah. Ya kan generasi itu kan, 92 kan. Gue nggak ngerti deh pemilihan apa. Tapi kan itu kan hanya tulisan orang. Tapi prestasi kan dibuktiin sama diri sendiri. Maksudnya ini BWF mulai macam-macam juga malu, nih. Kayak gini mereka. Wah enggak lah. Paul Eric kan yang lain kenal sama gue lah. Gue juga kenal sama beliau. Ketum Beliau sekarang Paul Eric kan? Iya, beliau kan mantan. Ada problem sama lu waktu lu main sama dia kali? Enggak, cuman sekali aja ngalahin dia, itu aja. Sekali aja ngalahin dia. Ketua kan? BWF masa kita bantah kan nggak mungkin. Ya bukan. Cuman tulisan aja. Tapi waktu akhirnya dikasih totak gitu, ya lo ada ini juga gak sih? Ih, Gua nggak dikasih bukan gua gitu. Enggak lah, gua nggak panasan seperti itu gua. Alah, itu ntar ada di tema itu masalah panasan mah lu. Enggak. Gua nggak panas, gua sekarang lebih adem. Gua minum selalu es batu biar dingin. Gua nggak mau lagi gua kayak gitu. Emang ini udah Segar. Gua nggak bisa. enggak ya? Jadi- Slow aja, lu slow. Iya, daripada gua lempar lagi waduh cari ribut enggak lah. Itu kan Hall of Fame. Tapi Hall of Fame buat lu lebih baik prestasi dong, bukan konsistensi. Iya dong. Orang juara apa? Olimpik. Weh. Juara apa? Hall of Fame, aduh. Respect. Udah komika nih, respect. Iya dong. Oke. Ngapain? Orang kan ya dibanding-bandingin. Kadang lu gini loh, lu berani bersosial media, lu nggak usah baper juga sama pertanyaan-pertanyaan orang karena kita nggak tahu juga kan di situ. Karena TH nggak lama gini-gini ya sudah mau ngapain? Kadang gue baca ketawa sendiri kan, gue geli sendiri, gue di toilet kan lagi lama, bisa sejam, bisa 2 jam gue baca nih orang gila. Gue cuma bilang nih orang gila kali gue bilang gitu kan, dia nggak paham apa. Ini karena ini gue bilang ya elah, lu mau juara 1000 kali Super Series, Olimpik sekali mati lu digedok gitu kan. Tapi banyak juga yang dukung lu soalnya. Iya banyak, tapi kan udah terjadi bos, mau diapain? Ya kita bisa bikin Nggak bisa. BWF di report jadi nggak ada bisa. akunnya. Lu BWF tinju. Hah? BWF tinju gue bisa bikin. Jadi ya sudah lah gitu ya. Sudahlah mau diapain, ngapain diributin? Bener Emang lu nih, dapat apa? Ya lu unek-unek mah keluarin aja kali. Yang penting sekarang cuan. Oh, gitu. Iya lu masih dikontrak aja sama sponsor lu ya. Udah pensiun juga. Sama sponsor? Atlet nggak ada yang pensiun lo, gue masih main lo. Oh iya bener. Iya, atlet Kan tuh gua nggak ada diajak pensiun. kemarin. Iya, Lu masih dikontrak ya? masih alhamdulillah lah itu. Gokil. Selalu setia. Oh. Gue kan nggak pernah lari juga, gue selalu setia. Satu Dalam- ya satu. Dalam hal Tadi kan Bapak berbicara sponsor kan? Iya. Iya saya dalam hal selalu. sponsor. Ada godaan yang lain lebih besar, lebih bagus, Tidak. lebih panjang, lebih tinggi, saya nggak pernah mau. Banyak ya namanya. Banyak. Tapi hanya satu. Apalagi sekarang kan di Jakarta hidupnya susah. Banyak godaan. Tapi tetap saya Yonex. Yang paling gede tuh godaannya di Jakarta bagian mana, A? Oh enggak, saya setia sama Yonex. Setia sama Yonex ya. Hidup Yonex. Ih, saya selalu setia. Nggak pernah mau yang lain. Yonex tolong. Taufik udah kesini, masuklah PBINA, ya kasihan Andre. Iya. Budgetnya masih budget tanpa sponsor mulu. Mama Ina. Oh, Mama Ina. PBINA. Oh, PBI Ina. Mama Ina. Mama Ina. Aduh. Padahal baru ketemu ya waktu itu Mama Ina. Nanti saya bilang Om Valen. Oh, ternyata itu yang membuat tidak puas hatinya seorang atlet
dari Indonesia yaitu Taufik Hidayat disebabkan Datuk Lee Chong Wei masuk ke Hall of Fame. Dan tadi ada statement yang dikeluarkan oleh Taufik Hidayat yang mengatakan bahwa kantor BWF itu ada di Malaysia. Itu maksudnya gimana ya kan? Oke, jadi saya akan tunjukkan dan bawa pemirsa untuk melihat pertandingan antara Datuk Lee Chong Wei dan juga Taufik Hidayat di tahun 2009. Sebelum saya komentari lebih lanjut, kita akan nonton bersama macam mana mereka bermain jika dipertemukan di satu stage. Seperti apa? Jom. Look at this, that Lee Chong Wei rarely plays them when the net drops. Keeps on lifting back towards the baseline, backline. Ini ada musiknya nih. Nets by forcing him away from the net. Satset ya kan, mantap. Oh, 13-6. Ya kan. Wah, kena smash. 15-6. Kena smash lagi. Banyak kali kena smash. Itu dia. Langsung berdiri ya kan. Kena smash lagi. Banyak kali ya Datuk Lee Chong Wei smash. Power. Nice. Mantap. Sukan yang saya minati itu ya badminton pemirsa. Rally. So even though that it's not really working for me, work out the next rally. That is very important in order to get into the right momentum. That in the Olympic final in Beijing last year, so desperately wanted to do well. Wih, mantep kali ya, langsung berdiri. Agresif ya, sangat gesit itu ya, lincah. Sama-sama punya potensi mereka berdua ini.
Ah. He needs to cover that a bit better. Oke, mantap. And, it seems as if it's not very Lincah long ya, right Datuk now. Lee Chong Wei That kan? was an advantage for Taufik in the end. So, Kuat betul semangat nih. Comes through little phases, does the Indonesian. Points away from his first ever All England final. Oke. Mantap. Oke, itulah cara bermain mereka jika dipertemukan satu pertandingan. Gesit, lincah, dan sama-sama agresif ya. Oke, kita kembali ke perbincangan wawancara tadi. Ada statement yang dikeluarkan oleh Taufik Hidayat yang mengatakan bahwa prestasi itu kita yang tentukan. Tapi menurut saya prestasi itu orang yang menilai, ya kan? Jadi kenapalah kita tidak berlapang dada saja menerima keputusan yang telah dinilai oleh orang lain. Kalau kita merasa kita hebat, udah diam-diam aja, nggak usah kita koar-koar begitu ya. Dan saya yakin jika ini kebalikannya ya, maksudnya Taufik Hidayat nih masuk ke Hall of Fame dan Datuk Lee Chong Wei nggak masuk. Saya yakin Datuk Lee Chong Wei pasti berbesar hati memberikan ucapan yang positif kepada orang-orang yang masuk ke dalam Hall of Fame ya kan. Tapi kenapa ya harus dibuat perbincangan seperti itu ya, didebatkan bahwa kenapa ya si ini nggak masuk, si itu masuk begitu kan. Itu kan akan mengiring opini netizen kedua negara sehingga terjadilah argumen ya kan, layak tak layak, layak tak layak. Dan namanya mereka menilai sesuatu itu sudah patut untuk diberikan anugerah. Kenapa kita harus pertikaikan lagi ya kan? Respect lah sedikit. Katanya kawan baik. Jadi kalau kawan baik ini biasanya harus bisa support kawan kita ya jika dia mendapat anugerah atau kemenangan. Tapi kenapa dipertanyakan pula ya kan? Agak lain ini ku tengok. Oke lah ya, jadi patutlah netizen Malaysia serang ini ya kan Taufik Hidayat. Ternyata ada keluar statement-statement yang saya rasa agak ya menyombongkan lah ya kan. Karena kita tahu memang Taufik Hidayat mempunyai sejarah yang bagus ya kan. Karena beliau juga punya pinggat emas. Tetapi untuk memiliki menjadi pemenang berturut-turut dalam waktu yang berdekatan atau konsisten itu penting sekali. Bukan senang untuk menjadi pemenang yang konsisten berturut-turut loh ya kan. Jadi alangkah baiknya kita berlapang dada lah, respect lah dengan keputusan orang lain. Jangan kita pertikaikan bahwa aku ini lebih hebat begitu, jangan ya kan. Kita ini dipandang, kita public figure
Seharusnya kita memberikan contoh dan juga kita jaga cara berbicara kita, ucapan kita, ya kan, kata-kata kita disaring. Jadi nggak perlu lagi disensor-sensor kayak tadi, ya kan. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boronaga. Terima kasih. Bye-bye.